Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Guni Hartono dengan NIM 225124002. Di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas Sekolah Revolusi 1 yang berisikan 8 poin. Yang pertama adalah penjelasan mengenai keorganisasian serta manfaatnya, menjelaskan mengenai sejarah Himakom dan bagaimana regenerasi Himakom. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai organisasi dan relevansinya di era saat ini. Yang keempat adalah penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom atau NPA. Yang kelima adalah penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Yang keenam adalah penjelasan mengenai birokrasi Adkes. Yang ketujuh adalah penjelasan mengenai birokrasi keuangan. Dan yang kedelapan adalah penjelasan mengenai birokrasi sertifikat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai keorganisasian serta manfaatnya. Apa itu organisasi? Organisasi merujuk pada sebuah entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat berupa bisnis, lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba, lembaga pendidikan, atau kelompok sosial lainnya. Tujuan utama dari organisasi yaitu mencapai hasil yang diinginkan melalui koordinasi kerja antara anggota yang terlibat. Perlu diketahui bahwa organisasi bukan merupakan event organizer, yaitu bukan yang hanya untuk mengadakan sebuah acara seperti itu. Organisasi memiliki poin-poin penting di dalamnya yang dapat kita implementasikan ke sehari-hari, seperti koordinasi antar orang, lalu menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang terakhir kita dapat menambah relasi untuk kedepannya di dunia pekerjaan. Lalu untuk yang kedua yaitu penjelasan mengenai sejarah Himakom dan bagaimana regenerasi Himakom itu sendiri. Untuk sejarahnya itu sendiri, Himakom terbentuk pada 8 Agustus 1987 di dalam naungan Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri ITB. Lalu pada 2005, Himakom berubah menjadi Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Lalu selanjutnya mengenai regenerasi itu sendiri, dalam konteks organisasi, regenerasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk memperbarui dan memulihkan diri untuk relevan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ini melibatkan upaya untuk melakukan transformasi dan inovasi yang diperlukan guna memperkuat kinerja organisasi serta menjaga daya saing. Regenerasi organisasi melibatkan beberapa aspek, antara lain pengembangan kepemimpinan, inovasi dan perubahan, pembaharuan strategis, dan pengembangan karyawan. Karena di dalam Himakom sendiri, yaitu dalam ruang lingkup kampus perguruan tinggi, maka untuk pembaharuan karyawan itu diganti menjadi pembaharuan sumber daya anggota, sehingga memperkuat daya saing di luar sana. Selanjutnya yang ketiga yaitu organisasi dan relevansinya di era saat ini. Organisasi memiliki relevansi yang kuat dalam konteks saat ini. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Organisasi membantu dalam mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan struktur yang terorganisir dengan baik, alur kerja yang jelas, dan pembagian tugas yang tepat. Organisasi membantu menghindari tumpang tindih dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kedua ada koordinasi dan kolaborasi. Organisasi memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara anggota tim. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi, organisasi memberikan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai informasi, pemecahan masalah bersama, dan kerja tim yang efektif. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Organisasi menyediakan struktur yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Dengan tingkat hierarki, alur komunikasi yang jelas, dan proses pengambilan keputusan yang terdefinisi, organisasi dapat mengelola kompleksitas dan memastikan keputusan yang tepat diambil secara efektif. Selanjutnya yang keempat adalah penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom atau NPA. Berdasarkan anggaran rumah tangga Himakom Polban bab 3 tentang Majelis Perwakilan Anggota, pasal 10 yaitu nama Majelis Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung disingkat MPA Himakom Polban. Yang selanjutnya ada pasal 11 dan definisi MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya yaitu
MPA Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang produktif, adaptif, dan bersinergi. Selanjutnya ada misi, yaitu mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Yang kedua adalah memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasi antara anggota MPA Himakom Polban. Yang ketiga adalah hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Dalam pasal 13 dan 14 ART Himakom Polban. Yang pertama ada hak-hak. Yang pertama adalah MPH Himakom Polban berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan atau GBKH yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPH Himakom Polban setiap kepengurusannya. Kedua adalah MPH Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal 1 kali dalam masa kepengurusan apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. Yang ketiga, yang terakhir adalah MPH Himakom Polban berhak membentuk badan khusus untuk mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. Selanjutnya yang keempat, MPH Himakom Polban berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom Polban apabila terbukti telah menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban yang berlaku. Yang kelima, MPH Himakom Polban berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang terakhir yang keenam adalah MPH Himakom Polban berhak untuk menentukan legislatif dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama ada MPH Himakom Polban berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom Polban serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh MPH Himakom Polban dan atau oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Kedua, MPH Himakom Polban berada di luar kementerian dan berkewajiban menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan kegiatan Himakom Polban. Yang ketiga, MPH Himakom Polban berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang keempat, yang terakhir adalah MPH Himakom Polban berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPH Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi. Selanjutnya, poin nomor 5 yaitu penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Badan Eksekutif Himakom merupakan lembaga eksekutif Himakom Polban, merupakan pelaksana mandat MPH Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Pada kabinet ini ya dinamai Kabinet Dharma Revolusi dengan visinya yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Lalu ada misinya yaitu yang pertama memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi terhadap perkembangan teknologi di era saat ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Lalu ada target dan capaian. Sini saya akan hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama bebersih ELIB atau Electronic Library, yang kedua bebersih dan pendataan barang sekre Himakom, penurunan namba bos 37, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk poin yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8 di sini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi adkes, birokrasi keuangan, dan birokrasi sertifikat. Yang pertama yaitu birokrasi adkes atau administrasi kesekretariatan. Birokrasi adkes bertugas untuk dalam membuat surat menyurat. Yaitu surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Lalu ada jenis-jenis surat, yaitu yang pertama surat permohonan, kedua surat pernyataan, ketiga surat undangan, dan yang terakhir ada surat keterangan. Adapun di sini alur revisi proposal dan LPJ. Revisi proposal dan LPJ kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposal dan LPJ kegiatan. Berikut merupakan alur revisi dokumen proposal dan LPJ. Yang pertama dimulai dari sekretaris program kerja, dilanjutkan ke ketua biro adkes, lalu ke sekretaris umum himpunan, ke ketua himpunan, ke sekretaris umum MEM, dan terakhir ke pembina himpunan. Yang ada juga alur pengajuan proposal dan LPJ. Pengajuan proposal dan laporan kegiatan dapat dimulai jika dokumen yang dibuat sudah sesuai format dan bebas dari revisi. Selain itu, pengajuan proposal dan laporan kegiatan ditandai dengan mulainya tanda tangan dari ketua pelaksana pada proposal. Selanjutnya itu Biro Keuangan. Biro Keuangan bertugas untuk mengurus segala hal mengenai keuangan. Salah satu contohnya itu perancangan RAB. Apa itu RAB? RAB merupakan rancangan rencana anggaran belanja. Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja.
Tujuan dari Biro Keuangan itu mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan proker. Kedua, upaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pada fungsinya itu sendiri yaitu sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Yang terakhir ada birokrasi sertifikat. Nah, untuk sertifikat itu sendiri, sini ada mana anjing gua? Oh iya. Oke, iya. Yang terakhir ada biro sertifikat. Di sini ada panduan untuk pengajuan alur pembuatan sertifikat. Pertama, pengajuan permohonan pembuatan e-sertifikat. Yaitu yang pertama ada kegiatan proker BEM, misal di atasnya lalu di bawahnya ada tanda tangan ketuplak KBM dan pembina Ormawa. Yang kedua ada kegiatan Ormawa, lalu di bawahnya ditandatangan oleh ketuplak, pembina Ormawa, dan wakil direktur. Yang ketiga kegiatan jurusan ditandatangan oleh ketuplak, pembina Ormawa, dan kajur, lalu oleh wakil direktur juga. Yang kedua, setelah menentukan jenis sertifikat yang akan dibuat, kita akan mengirim desain dengan format CDR atau PSD atau AI. Lalu yang ketiga, kirim data penerima dalam bentuk Excel. Jika surat permohonan masuk dan telah mendapat disposisi, maka akan dikirim nomor sertifikat, QR Code, validasi QR Code. Dengan catatan, desain yang terkirim sudah ditandatangani dan dicap sesuai kebutuhan format yang ada. Selain ditandatangan wajib 3 dan cap wakil direktur 3, diasakan tanda tangan yang tertera di e-sertifikat memakai tinta berwarna biru. Warna biru. Cukup sekian penjelasan mengenai tugas Sekolah Revolusi 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.